Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, baik. Darah manis memetik kembang. Cakep. Kembang disisip di rambut kepang. Cakep. Ujian kompetensi di depan mata, jangan bimbang. Belajar giat, sukses pasti datang. Oke, oke, Mantap, baik. Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan jadi penyemangat dan membuka pertemuan kita dengan baik malam ini. Oke baik, mari sama-sama kita mulai dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan keberkahan, dimudahkan kita dalam proses bimbel pada malam ini. Dan tentu semuanya lulus 100% dan sudah 100% juga yang mendaftar Hukum tahun ini. Dan cepat dapat kerja. Cepat dapat jodoh juga. Doa sesuai keyakinan masing-masing dimulai. Paling khusyuk doanya, paling cepat dapat jodoh. Lalu lulus. Oke. Oke, saya share screen dulu. Sip. Melanjutkan bimbel kita toksikologi klinik. Ini hari kelima atau seri kelima bimbel kita toksikologi klinik. Sudah banyak soal-soal yang kita bahas. Langsung saja. Bismillah ya, kita langsung mulai dilanjutkan di nomor 46. Karena kemarin kita sudah bahas sampai nomor 45, kita nomor 46 sekarang ini. Oke, jadi silahkan langsung dijawab. Sama seperti biasa, diaktifkan kolom komennya. Jangan ragu untuk menjawab, karena tidak ada hukuman bagi yang salah. Nanti pada saat hukum, baru tidak boleh salah. Nah, kalau misalnya sudah senyum-senyum, artinya dia sudah siap. Oke. Seorang analis melakukan pemeriksaan kadar karbon monoksida. Oke, kata kunci pertama, karbon monoksida. Dalam darah, karbon monoksida dalam darah. Pada pekerja bengkel dengan masa kerja 5 tahun. Oke, pekerja bengkel, masa kerja 5 tahun, artinya dia sudah lama bekerja situ. Yang diketahui merupakan perokok berat. Juga sampel darah utuh dari vena diperiksa dengan metode spektrofotometri UV vis. Kemudian hasil pertemuan menunjukkan kadar HbCO2 2%. Apakah yang harus dilakukan analis tersebut? Laporkan hasilnya langsung, melakukan pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama, melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel dari arteri, melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan kadar CO dalam pernapasan, melakukan konfirmasi dengan metode dilusi alkali. Hayo, hayo, hayo. Kita bahas kalau sudah ada yang masuk jawaban. Entah itu jawaban salah, jawaban betul, tidak jadi masalah. Oke, belum ada yang jawab. Kalau begitu saya memberikan clue lagi. Saya memberikan teori sedikit bahwa mana kursornya? Bahwa kadar normal dari karbon monoksida itu sendiri, karbon monoksida dalam hemoglobin atau HbCO atau COHb gitu ya. Itu kadar normalnya itu kurang dari 3,5%. Itu di orang bukan perokok ya, 3,5%. 3,5% nih. Sementara didapatkan berapa nih? 2%. Padahal dia apa tadi? Pekerja bengkel, kemudian dia perokok berat. Bahkan di perokok, ini teorinya ya, bahkan di perokok itu sendiri, kadar COHb, kadar COHb atau HbCO pada perokok itu di literatur disebutkan itu bahkan itu 2 sampai 10%. Patokannya ini saja deh, di orang tidak perokok saja 3,5%. Sementara ini hasilnya 2%. Oke, saya ada jawab yang masuk, berarti ada yang jawab A. Kalau A langsung melaporkan. Apakah kira-kira langsung melaporkan? Apakah tidak ada kejanggalan di hasil ini? Ama, ada yang janggal, Ama?
Ada, Pak. Apa yang janggal lama? Nilainya, Pak. Nilai HB. Ah, oke, Sio. betul. Kenapa bisa dia janggal? Yang lain, yang bukan perokok saja, orang normal saja dia bawah 3, di bawah 3,5 kan? Padahal dia di sini sudah pekerja bengkel, ada asap, ya rentan dengan asap begitu ya. Kemudian perokok berat, ya rentan juga dengan asap gitu ya. Padahal kadarnya, masa kadarnya cuma 2%? Ya gitu ya. Berarti itu kejanggalannya. Ada yang aneh. Artinya kalau langsung dilaporkan, sudah aneh. Kamu sudah tahu aneh, tapi langsung melaporkan. Nah, ya gimana? Jadi sudah tahu alasannya kenapa A kurang tepat ya. Oke, B. Melakukan pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama. Melakukan pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama. Atau kita simpan dulu. Melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel dari arteri. Oke, ini sebenarnya betul juga. Opsinya betul, ini betul, ini betul. Melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan kadar CO dalam pernafasan. Ini maksudnya ini apa? Kita lakukan konfirmasi. Kan tadi sampelnya apa tadi? Dalam darah. Nah, kita konfirmasi. Konfirmasi itu artinya kita memeriksakan tapi sampel yang lain dengan memeriksakan kadar CO dalam pernafasan. Jadi diukur karbon monoksidanya dalam nafas. Betul nggak dia 2%? Itu. Nah, berarti ada kemungkinan betul juga. Melakukan konfirmasi dengan metode judicial kali ya, ini sudah beda ini. Berarti ada 3 pilihan. Kita bahas yang C dulu. Melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel dari arteri. Mengambil sampel dari arteri dengan vena untuk karbon monoksida, walaupun di awal-awal saya merevisi pembahasan saya ya. Mau mengambil dari arteri atau vena untuk pemeriksaan karbon monoksida, itu hasilnya tidak signifikan berbeda. Memang yang paling betul memang secara gold standarnya memang kalau mau diambil gitu ya, yang paling betul memang dengan menggunakan darah arteri. Kenapa? Karena memeriksakan gas darah ya, misalkan gas darah. Akan tetapi itu perbedaannya dengan vena itu tidak signifikan bedanya. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan darah vena, ya saya pelan-pelan lagi. Kalau kita menggunakan darah vena, itu lebih mudah untuk diambil daripada menggunakan darah arteri. Makanya lebih dipilih menggunakan darah vena, gitu ya. Jadi, tapi ini tidak menghilangkan bahwa ini salah gitu ya, opsi ini salah. Tapi barangkali ada pilihan yang betul dengan alasan yang lain. Nah, kemudian yang ini, yang B, melakukan pemeriksaan ulang dengan sampel yang sama. Dengan sampel yang sama. Pemeriksaan ulang. Tapi kendalanya di sini dia menggunakan spektro UV vis. Menggunakan spektro UV vis. Dan tidak ada kata-kata di dalam soal ini yang menyatakan bahwa spektronya atau alatnya itu ada kendala atau belum apa namanya ya, belum ada kata-kata bahwa alatnya bermasalah, instrumennya dia bermasalah. Tidak ada kata-kata. Ada enggak kata-kata bahwa spektrofotometrinya dia mengalami masalah? Tidak ada kan? Tidak ada kan di soal ini yang di soal nomor 40 ini yang menandakan bahwa oh spektronya ini dia mengalami masalah. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau ada, betul tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang mengatakan seperti itu, reagennya pun tidak ada yang jadi masalah, alatnya tidak ada jadi masalah, maka kita tidak perlu langsung melakukan pemeriksaan ulang. Jangan-jangan hasilnya betul. Maka yang paling betul adalah kita lakukan konfirmasi dulu. Ini betul, tapi ini lebih betul. Kita konfirmasi dulu kadar CO-nya dalam pernapasan. Jangan-jangan memang segitu kadarnya. Oke, jadi jawaban yang betul adalah, yang paling betul adalah delta. Oke, boleh lanjut ke nomor selanjutnya? Boleh, Pak. Oke, ini tadi Boleh, Pak. penjelasannya. Ini tadi penjelasannya. Tadi kan coret-coretnya. Ini kurang baik apa coba? Sudah dibuatkan coret-coret, nah dibuatkan lagi pembahasan seperti ini, slide-nya dibikin bagus-bagus. Itu menandakan bahwa saya betul-betul serius untuk apa namanya, untuk belajar sama-sama, bukan membimbing, kita belajar sama-sama. Mana tahu ada yang saya sampaikan juga itu kurang tepat, ya tidak apa-apa direvisi, ya. Paling tidak kita sama-sama menunjukkan keseriusan. Dan insya Allah kalau sama-sama menunjukkan keseriusan, pasti hasilnya juga serius nanti, ya.
Ini tadi kata kuncinya ya, perokok 5 tahun bekerja di HB, tapi masa kadarnya cuma 2% gitu ya. Ini kadarnya tadi 3,5%, bahkan ada yang menyatakan kalau perokok itu 5%. Ini kenapa salah yang B? Karena biasanya dilakukan jika ada keraguan teknis terhadap hasil pemeriksaan pertama, misalnya alatnya bermasalah, kesalahan dalam pemeriksaan reagen, atau kesalahan dalam prosedur. Tapi di soalnya tidak ada yang menyatakan seperti itu. Nah, makanya jawabannya tadi adalah delta. Diulang lagi. Ditandaikan lagi. Oh, ditandai lagi berbaik-baik. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor 47. Soalnya sama. Jawabannya bisa berbeda. Apakah ada perbedaan soalnya? Sudah ada yang melihat perbedaan soalnya? Apa bedanya? Bedanya di mana? Bedanya soal Dipergunakan yang alat, tadi Pak. tidak bilang kalau alatnya itu belum dilakukan kalibrasi rutin, Pak. Mantap. Masalahnya di alat, Pak. Oke, betul. Mantap sekali. 100 untuk Anda. Saya langsung kasih nilai A instrumennya lagi nih. Berapa nilainya? Kalau B, nanti saya ubah jadi A. Tapi sayangnya sudah diinput. Oke, analis menyadari bahwa instrumen spektrofotometer yang digunakan belum dilakukan uji kalibrasi rutin. Nah, kalau seperti itu, baru jawabannya adalah seperti yang kalian jawab di room chat itu, tapi sayangnya baru 3 orang yang jawab. Baru Ama, Elsa, Misna, nah, tapi saya yakin dan percaya saja malam ini kalau kalian jawabnya pasti bela. Oke, penjelasannya sama yang tadi ya. Karena kenapa seperti itu? Karena ada kata-kata, ada yang mempertegas bahwa eh, ada kemungkinan besar ada permasalahan di alat. Iya. Lanjut kita ke nah ini B. Nomor 48. Sama karbon karbon monoksida lagi. Seorang driver ojek online dirujuk untuk melakukan pemeriksaan karbon monoksida dalam darah. Berarti tadi kalau dalam darah ada COHB. Oke. Pemeriksaan akan dilakukan dengan spektrofotometer UV vis. Spektro UV vis. Apa sampel yang digunakan untuk pemeriksaan? Sampelnya apa? Sampelnya apa? C. Misna jawab C. Siapa lagi nih? Oh, C, 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 C. 5 orang udah bayar C. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, siapa lagi ya? Siapa yang masuk? Oke, Amin ada jawab C. Oke, betul. Jawabannya adalah C. Apakah perlu dibahas? Ingat, ini COHB. Urin itu namanya urin. Ada enggak hemoglobinnya di urin? Hemoglobin itu adanya di mana? Hemoglobin ada di darah. Darah, Pak. Ah, betul sekali. Darah. Kenapa lambat kalian aktif? Kalau aktif semua begini nih, saya kan langsung bisa kasih A semua nilai toksikologinya dulu kan. Oke, darah. Adanya di darah. Berarti di urin, ya pasti kita coret eliminasi. Hembusan nafas kita eliminasi. Nah, gitu. Yang ada kata-kata darahnya yang ini. Nah, ini serum. Serum apa? Kan lapisan yang paling atas kan kalau kita pisahkan kan yang paling atas di sini kan. Sel darah merahnya di bawah di sini. Ya kan? Sel darah merahnya di bawah. Berarti serum itu ya tidak ada komponen sel darah merahnya. Sudah hilang sel darah merahnya kan? Nah, berarti otomatis E juga salah. Nah, tinggal darah arteri atau darah vena. Darah arteri betul enggak? Darah arteri betul. Tapi itu tadi, kembali lagi ke yang tadi, bahwa darah arteri itu tindakannya susah untuk diambil. Susah untuk diambil darahnya. Lebih praktisnya adalah darah utuh. Jadi saya ralat ya, penjelasan saya yang di pertemuan sebelumnya itu, nggak tahu pertemuan berapa, tapi ada soal yang mengambil itu perdebatan antara apakah kita mengambil darah vena atau darah arteri untuk pemeriksaan COHB. COHB. Nah, saya ralat untuk pemeriksaan COHB itu kita ambil karena ini praktisnya ya. Jadi untuk praktisnya kita mengambil darah vena. Kita mengambil darah vena gitu ya.
Oke, betul semua jawabannya. Jawabnya adalah C. Nah, ini penjelasan baik-baiknya nih. Terus saya coret-coret lah. Sayang saya lihat kalau sudah cantik-cantik gitu dicoret-coret gitu ya. Oke, Tarafina. Gimana mah? Lanjut ama? Ayo, ama sudah nge-like. Saya lihat ama karena perjuangannya luar biasa. Kemarin itu sambil mengantuk-ngantuk begini aman. Tapi saya apresiasi karena apa namanya? Ama selalu mengaktifkan kamera. Ya. Oke, baik. Nomor 49. Analisis kuantitatif dilakukan pada sampel darah yang diduga mengandung sianida. Apa lambangnya sianida? Rumus apa namanya itu? Kok saya lupa tiba-tiba lupa. Ah, betul, CN. Itu yang saya maksud, CN-min, sianida ya. Sianida. Sampel dipreparasi dengan teknik mikrodifusi. Setelah sampel bereaksi dengan asam selama 30 menit, larutan absorber basah dipindahkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan dengan reagen. Nah, ini kata kuncinya. Reagen kloramin T dibiarkan beberapa menit dan dilanjutkan dengan penambahan reagen piridin asam barbiturat. Apa instrumen digunakan pada analisis kuantitatif di atas? Untuk sianida. Untuk sianida. Ingat, sianida itu bukan logam berat ya. Jangan sampai langsung milih langsung di sini. Kita ingat kalau spektrofotometer serapan atom untuk apa kemarin? Untuk logam. Kemudian, oke betul. Ayo silakan dipilih. Diobral. Ayo. Ada jawaban yang masuk kah? Delta. Zulaiha jawab delta. Spektrofotometer UV vis. Oke, kita simpan. Save 1. Kalau spektrofotometri massa kemarin untuk apa? Narkotika, Pak. Ah, mantap sekali. Narkotika. Nah, kalau kromatografi cair kinerja tinggi. Oh, semua jawab. Ada yang jawab B. Oke, delta, UV vis delta. Berarti banyak jawab delta. Ada juga jawab B tadi. Oke, kita bahas. Kalau kromatografi cair kinerja tinggi itu KCKT, singkatnya adalah KCKT atau HPLC. High Performance Liquid Chromatography. Kromatografi cair kinerja tinggi. Gitu. Nah, ini untuk apa? Biasanya untuk kadar suatu zat kimia itu dalam larutan. Kalian baru tahu simbolnya larutan ya. Kalau anak kimia biasa itu anak-anak farmasi larutan itu simbolnya begini. Jadi bulat kalau begini. Nah, kalau kadar kayak begini simbolnya. Kadar dalam larutan atau campuran. Intermezzo sedikit. Oke. Nah, itu kadar dalam larutan. Biasanya itu kromatografi dalam campuran gitu ya. Jadi misalnya ada senyawa dalam tumbuhan, Akan banyak tuh senyawa-senyawanya. Untuk memisah-misahkan itu pakai kromatografi. Nah, kromatografi banyak, ada kromatografi gas, ada kromatografi cair, ada KLT juga kromatografi, KLT itu ada yang konvensionalnya. Tapi untuk pemisahan pakai kromatografi, yang lebih akurat pakai kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi itu untuk kromatografi itu adalah untuk pemisahan, Jadi untuk memisah-misahkan. Selain memisahkan juga kita bisa mengetahui kadarnya. Oke. Karena di sini sudah positif, diduga sudah analisis sampel darah juga mengandung sianida, kan dia mengandung sianida satu saja. Nah, sementara ini pemisahan, berarti ini bukan. A bukan, B bukan, C bukan, E juga bukan, nah, otomatis D. Apa yang lebih mengarahkan kalau kita cuma
berdasarkan bahwa petunjuk ini saja ya. Tapi ini nih yang menjadi apa namanya nih, penanda utama ini. Reagen kloramin T dengan reagen piridin asam barbiturat. Nah, di spektro UV-Vis saya bikinkan. Saya pindah ke slide selanjutnya ya karena ini. Nah, ini nih. Di spektro UV-Vis, spektrofotometer UV-Vis itu, ini penjelasannya, itu dibutuhkan yang namanya pernah mendengar nggak prinsip kolorimetri? Kolorimetri. Itu kan kalau kalian menulis penelitiannya itu, oh ini pengukurannya ini pakai metode kolorimetri. Kalau ada kolorimetri berarti itu kaitannya dengan spektro UV-Vis, spektro ultraviolet. Artinya kan mengukur kadar suatu zat kimia itu berdasarkan serapan cahaya. Nah, cahaya itu kan sebenarnya ada warnanya. Nah, supaya bisa terdeteksi warnanya, harus diberikan yang namanya agen-agen kromogen atau yang memiliki gugus kromofor kalau istilah kimianya ya. Intinya agen pewarna. Intinya kalau susah lagi untuk dicerna, harus diberikan zat pewarna. Makanya disebutkan dengan kolorimetri, berasal dari kata color, color. Color, warna. Itu bahasa Ambon itu. Color, warna. Warna. Makanya kolorimetri. Metri artinya meter, artinya mengukur warna. Nah, spektro apa yang mengukur warna? Itu spektro UV-Vis. Karena kok bisa ultraviolet, ingat saja itu ultraviolet itu kan ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, putih, abu-abu. Itu kan ada spektrum warnanya. Itu namanya ultraviolet visible gitu ya. Ada spektrum warnanya gitu ya. Nah, untuk mengukur warna itu namanya kolorimetri. Gunakan spektrofotometer UV-Vis. Bagaimana caranya? Tentu harus sampelnya. Kalau kita memeriksakan sampel, sampelnya harus ditambahkan dengan salah satu yang ditambahkan adalah reagen pewarnanya. Reagen pewarnanya. Apa yang menjadi reagen pewarnanya untuk pemeriksaan sianida dalam kasus ini? Yaitu yang ini. Kloramin T dengan piridin. Bisa dipaham ya? Ini penjelasan soalnya. Nah, jadi saya menjelaskan soal, mau menganalisis dengan mudah, cara mudah, dan cara lebih detailnya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Pokoknya saya lanjut-lanjut terus itu kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Christine, aman? Aman, Pak. Oh, oke. Kalau Christine sudah aman, aman semua itu. Ini yang laki-lakinya tidak pernah muncul ini. Yang belum naik ujian seminar penelitian itu diusahakan naik. Dihubungi, oh Pak, saya tidak ada pembimbing saya dari keluar. Dihubungi, dikirimkan ininya. Di nomor 50. Ini proses, ini prosedur ya. Analisis cyanida dalam darah dilakukan dengan metode mana sobat? Analisis cyanida dengan metode spektrofotometri. Spektrofotometri, preparasi sampel menggunakan teknik mikrodifusi pada cawan Conway dengan memipet ini prosedurnya ya. 100 mikroliter darah dan ditambahkan dengan larutan asam sulfat 50%. Apa larutan absorber yang digunakan untuk preparasi sampel di atas? Ya, kalau ini kayaknya saya langsung jelaskan saja ya. Tapi makasih sudah menjawab, ada yang jawab C gitu ya. Dan ada yang jawab C, oke. Dan ini spill, saya langsung spill bahwa jawabannya memang C, betul, NaOH. Gampangnya begini, coba lihat, ada enggak larutan yang berbeda dari pilihan-pilihan ini? Dia berbeda sendiri. H2SO4, H+, dia asam, asam sulfat. Jadi kalau tidak tahu, jangan langsung menyerah. Kalau sudah aneh-aneh bacanya di atas, jangan langsung menyerah. Mana tahu kalian bisa jawab dari pilihannya. H2SO4, dia asam, asam sulfat. HCl juga dia asam, H+, asam sulfat, asam sulfat. Ini sendiri dia beda. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Ini air. Aquades. Ini CH3COOH. Walaupun ada OH-nya, tapi ini kalau dibagi CH3COO min dan H+. Lagi-lagi asam. Yang beda sendiri NaOH. Yang beda sendiri NaOH. Ingat, masih ingat kemarin cawan Conway? Cawan Conway ada 2 kompartemennya, cawan Conway ya. Ini kompartemen 1 dan di sini, nah katanya begini, di cawan Conway itu ini sampelnya
ya sampelnya. Kemudian sianida. Sianida itu kan sampelnya di sini yang mengandung sianida, kemudian ditambahkan di sini, ada ditambahkan absorber. Absorber berasal dari kata absorpsi. Artinya reagen agen yang menyerap, agen yang menyerap. Nah, biasanya absorbernya di sini, ini kan menguap, sianidanya menguap. Ingat kemarin kalau untuk ini salah satunya untuk alkohol ya, yang pakai kalium dikromat itu ya. Nah, ini, tapi juga bisa untuk sianida, tapi untuk pemeriksaan spektrofotometri. Tapi ini hanya untuk proses preparasinya saja ya. Nah, jadi ya di sini tambahkan absorber di sini nih. Apa absorbernya ditambahkan maksudnya di sini? Kalau di sini sampelnya apa absorbernya ditambahkan di sini? Nah, baru kalau sudah ditambahkan nanti baru diambil lagi. Kalau diambil lagi tambahkan absorber. Tambahkan ada absorbernya. Artinya apa ada yang menyerap. Karena sianida itu menguap. Nah, tadi coba kita bahas satu persatu ya. Ditambahkan apa? Nimipet 100 darah, tambahkan absorber. Oh, tidak ada tambahkannya ya. Nah, tapi sebenarnya preparasinya di sini itu sampelnya sebenarnya ya. Sampel ditambah dengan H2SO4. Itu preparasinya. Sampel ditambah H2SO4. Jadi sampelnya ditambah dengan H2SO4. Jadi ada sampel di sini. Sampelnya tadi dimasukkan di sini. Itu sampelnya. Dalam hal ini darah ya. Darah ditambah dengan H2SO4. Oke. Sampelnya ditambah dengan H2SO4. Nah, ini tidak apa-apa saya menulis reaksi sedikit ya. Nah, reaksinya itu. Sampelnya kan ada sianidanya kan. Apa tadi rumusnya sianida? Cn min. Nah, tambah H2SO4 berarti itu akan menghasilkan reaksi nanti salah satunya adalah HCN. Nah, HCN akan menghasilkan reaksi sini. Nah, kan Cn min di sini H plus dari H2SO4-nya H plus akan bereaksi menghasilkan HCN. Oke ya, bisa paham ya? Nah, HCN atau gas hidrogen sianida. Nah, hidrogen sianida inilah yang menguap ke sini, yang dihasilkan di sini. Sehingga sini menguap ke sini hidrogen sianida. Nah, ditangkap oleh absorbernya. Nah, dia tangkap oleh absorbernya. Yang bisa menanggap itu adalah yang memiliki senyawa basa OH-. Apa pilihan di sini yang mengandung OH-? Na plus OH-. Ini itu penjelasannya gitu ya. Itu kan tadi hanya melalui kata-kata supaya kalian konsentrasi. Nah, mana tahu lupa. Nah, saya sudah buatkan lagi nih. Supaya bisa dibaca runutannya gitu ya. Nah, pelepasan sianida dari darah ke gas ya kan tadi di cawan Conway ya, bentuk ini Cn dan H plus HCN. HCN-nya kemudian akan bereaksi dengan OH-. OH-nya ini sebagai absorber. Absorber itu yang menyerap siapa? Yang menyerap HCN-nya atau hidrogen sianidanya. Sip. Dan hari ini memang agak-agak disiapkan sedikit tenaganya karena apa namanya, hari ini kita agak-agak berat pembahasannya. Kalau kemarin agak santai-santai karena memang kualitas soal hukum itu ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Tapi yang berat itu tidak terlalu banyak, bahkan tidak banyak lah, hanya beberapa. Oke, nah next nomor 51. Kalau ini memang ini luar biasa ini penjelasannya ini. Tapi kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa buat gampang ya. Yes. Seorang anti alien melakukan pemeriksaan PB dalam darah. Pemeriksaan PB dalam darah, kurva standar dibuat dengan menggunakan larutan PB pada konsentrasi. Nah, ingat, standar. Mana tadi? Larutan PB, kurva standar atau kurva baku gitu ya. Yang pakai garis lurus itu kalau digambarkan di kurva yang begini nih. Ya, ini garis lurusnya ini. Oh, kok saya bikin garis lurus ya, jadinya bengkok-bengkok ya. Anggaplah ini lurus ya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini kalau ditanyakan konsentrasinya dihitung nilai ininya nih. Nah, di sini dimasukkan absorbansinya. Pasti nanti kalau ada hitung-hitungan pasti dimasukkan. Dan saya barangkali nanti bisa dimasukkan di kimia klinik juga. Kayaknya saya tidak apa-apa bahas ini gitu ya. Oke. Nah, dilihat konsentrasi untuk reagen standarnya itu dilihat, perhatikan 0 sampai 50. 0 sampai 50. Oke. Kemudian
sebanyak 100. Oh, tunggu, saya hapus dulu. Ganggu nih. Oh, saya hapus. Oke. Oke. Jadi, ini saya bisa menulis-menulis sekarang di layar saya. Yang penting kalian jangan coret-coret. Saya coret-coret, saya coret juga kalian dari daftar ruko. Oke. Mana sampai mana tadi? Nah, ini konsentrasinya, rentang konsentrasinya 0 sampai 50 mikrogram per desiliter. Yang baca UL lagi ya, kalau udah begitu, mikrogram. Nah, 100 mikrogram sampel dipipet, kemudian diencerkan 10 kali. Pokoknya yang saya tanda-tandai saja yang ini. Ini kan tadi PB kan, berarti AS dong. Nah, ya sesuai kan teori itu. Nah, konsentrasi PB dalam darah terbaca 60 mikrogram per desiliter. Ada enggak keanehan di sini? Itu dulu deh. Sampelnya, perhatikan sampel. Ada sampel, ada standar. Standar berarti pembandingnya. Oke? Ada pembanding, ada standar. Berapa konsentrasi pembandingnya tadi? 0, 5, 10, 20, 25, 50. 05 sampai 50. Betul. Nah, 0 kalau disingkat 0 sampai 50 berapa? Mikrogram per Per liter, desiliter. per desiliter. 0 sampai 50 mikrogram per desiliter. Sementara yang didapatkan sampelnya berapa konsentrasinya? 60 60 mikrogram mikrogram per desiliter. per desiliter. Kira-kira bisa enggak? Standarnya saja cuman sampai 50. Kok sampelnya bisa terukur 60? Nah, gitu maksudnya. Itu maksud soalnya. Nah, artinya kan ada kejanggalan di sini, aneh. Tapi bagaimana solusinya? Makanya saya bilang berat ini. Pertanyaan gampangnya mungkin, nah, nanti itu lakukan, ada pilihannya nanti lakukan pemeriksaan ulang. Nah, itu mungkin pilihan betulnya. Tapi kan ini tidak ada. Ini soal bertingkat ini. Oh, kira-kira solusinya kalau begitu seperti apa? Oke, saya buka ininya ya, yang ininya. Saya ini agak-agak panjang pembahasannya ini. Eh, ini saya tuliskan tentang kurva standar dibuat. Ini tadi saya jelaskan rentangnya segini. Kemudian pengukuran sampelnya 60 gitu ya. Itu tadi saya sudah sebutkan dan teman-teman sudah mengerti. Konsentrasi melebihi rentang tertinggi dari kurva standar. Itu permasalahannya. Solusinya, ini solusinya nih. Apa solusinya? Dilakukan pengenceran ulang. Ini kata kuncinya. Kalau ada seperti itu, dilakukan pengenceran ulang. Solusinya adalah dilakukan pengenceran ulang. Nah, pertanyaannya kemudian, ini semua, pilihannya ini, pilihan A, B, C, D, E, ini semua adalah pengenceran. Susah kan? Nah, susah. Tapi kalau paham, kan ini butuh konsentrasi nih. Jadi yang mengantuk-ngantuk sedikit, taruh balsam dulu matanya sedikit. Yang mengantuk. Saya saja belum off ini dari pagi sampai sekarang ini jangan mengantuk. Pokoknya berjuang. Lebih baik. Ada tuh, siapa ada yang pacarnya tentara di sini atau bapaknya tentara di sini? Oh, ada tuh, siapa? Alia. Lebih baik katanya tuh mandi darah saat latihan daripada mandi darah saat perang. Gitu. Betul, Pak. Betul. Mana itu? Siapa yang bilang betul? Betul. Nah, kita lanjut. Jangan terlalu berlama-lama. Kan sampai saya lupa kan? Nah, ini permasalahannya kan pengenceran semua ini. Pengenceran semua. Ini masalahnya nih. Kita bahas runut dan saya pelan-pelan. Jika saat ini sampel sudah diencerkan 10 kali, ada enggak di soal tadi? Ini, diencerkan 10 kali. Ya, sampelnya sudah diencerkan 10 kali. Dan diencerkan 10 kali ini, saya lanjut di sini saja. Diencerkan 10 kali, yang terbaca kan tadi ini. Ya kan? 60 mikrogram per desiliter. Pelan-pelan ya. Pokoknya saya pelan-pelan kok. Nah, maka konsentrasi asli sampelnya itu sebenarnya berapa? Kan tadi 60 mikrogram per desiliter. Kan didapatkan tadi 60 ya, 60 mikrogram per desiliter. Itu kan pengencerannya 10 kali ya, berarti dikali 10. Kadar aslinya seharusnya berarti 600 mikrogram per desiliter.
kadar aslinya nih. Kadar aslinya berarti 600 mikrogram per desiliter. Nah, ini kata kuncinya yang selanjutnya nih, pegang. Nah, sekarang kata kunci yang paling utama adalah pengenceran, kata-kata pengenceran tadi. Kalau, saya ulangi. Kalau ada kurva bakunya misalnya, kadarnya 0 sampai 50 mikrogram per desiliter, ataupun apapun nanti satuannya. Tapi pada sampelnya didapatkan lebih tinggi dari 50, misalnya 55 atau kalau kasus tadi di 60, maka solusinya adalah pengenceran. Ini. Pengenceran itu bisa dipilih pengenceran 10 kali, 100 kali. Sebenarnya pengenceran itu mau pengenceran 2 kali boleh, pengenceran 5 kali boleh, pengenceran 10 kali boleh, 100 kali boleh, pengenceran 1000 kali boleh, itu boleh. Tapi di laboratorium, ingat, hukum itu praktisnya yang dikerjakan di laboratorium. Yang pengenceran di laboratorium yang paling sering dipakai itu adalah diencerkan 10 kali atau diencerkan 100 kali. Maka kata kuncinya, semua di pilihan ini dihitung saja yang mana yang ada pengenceran 100 kali atau yang mana yang ada pengenceran 1000 kali, gitu ya. Sorry, mana tadi? Nah, ini. Sorry, 10 kali atau 100 kali. Bahkan bisa 1000 kali ya, tapi yang paling umum digunakan adalah 1000 kali atau 1000 kali. Jadi, kata kuncinya, yang mana pengenceran 10 kali, yang mana pengenceran 100 kali. Intinya itu. Karena kalau mau dijelaskan lagi panjang lebar, terlalu panjang lagi. Jadi, saya mengulang yang tadi, saya hapus dulu. Tidak apa-apa saya ulang ya, supaya kalau ada permasalahan, misalnya standarnya, rentangnya 0 sampai 50, tapi yang didapatkan pada sampelnya itu lebih di atas dari 50, maka solusinya adalah pengenceran. Pengenceran yang dipilih, itu kalau di lab itu, pengenceran 10 kali atau pengenceran 100 kali. Ini karena untuk memudahkan. Bisa dipaham sampai situ? Febrianti sudah bisa, saya lihat mulutnya bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang kita belajar pengenceran dari beberapa pilihan. Nah, pilihan A, pipet 100 mikroliter, jangan dulu baca yang lain-lainnya ya. Pipet 100 mikroliter sampel dan tambahkan 50 ml reagen, ukur kembali absorbansinya. Oke, ini kata kuncinya, 150. Ini cara menghitungnya. Maka faktor pengencerannya ini berapa? 100 mikroliter sampelnya tambah 50 ml reagennya kan? Berarti totalnya 150. Bisa dipaham sampai situ ya? Kan 100 tambah 50, 100 tambah 50 kan 150 ya? Oke, saya lanjut. Maka faktor pengencerannya adalah 150 mikroliter dibagi dengan 100 mikroliter. Kenapa 100? Kenapa kira-kira 100? Total konsentrasi sampel awal Betul sekali. 100. Betul sekali. Nah, mana tadi itu soalnya tuh? Nah, ini ya. Oke, lihat ya. Nah, konsentrasi awalnya 100. Maka 150 dibagi 100, maka faktor pengencerannya adalah 1,5 kali. Tadi dipilih berapa? 10 atau 100. Oke, ini faktor pengencerannya 1,5 kali. Tadi pengenceran awal sudah ada enggak? Pengenceran awal sudah ada enggak di soal tadi? Ini 10 kali nih. Nah, berarti ini sudah diencerkan berapa kali? Maka dikali dengan 10. Sama dengan 15. Yang ini di bawah ini. 10 kali sudah awal. Nah, dikali 1,5. Jika sampel asli sudah diencerkan 10 kali, dan sekarang diencerkan 1,5 kali lagi, maka pengencerannya totalnya adalah 15 kali. Oke. Apakah ini pilihannya? Kita lihat, nanti bandingkan pilihan-pilihannya. Kita bandingkan pilihan-pilihannya. Nah, ini kalau mau lebih lanjut. Tapi sebenarnya dikerjakan sampai sini cukup. Nah, tapi saya tidak apa-apa, saya lanjut. Konsentrasi yang terbaca tadi adalah 600 mikrogram per desiliter. Yang ini tadi, yang saya jelaskan yang ini. Konsentrasi sesungguhnya 600 mikrogram per desiliter. Dibagi dengan konsentrasi aslinya ini, konsentrasi aslinya 600, dibagi dengan 15. Kenapa 15? Ini tadi. Kan? Sama dengan konsentrasinya adalah 410 mikrogram per desiliter. Oke.
Apakah ini masuk dalam rentang, sudah masuk dalam rentang 0 sampai 50 tadi? Masuk, Pak. 40, masuk, betul. Berarti pilihan A betul. Coba kita lihat pilihan B. Tapi saya mau kalian yang jawab. Nah, pakai titik-titik ini supaya betul-betul mengerti. Berapa di sini faktor pengencerannya? Berapa saya isikan di sini? 200, Pak. Apa 200? 200 per 100. Kenapa 200 dulu? Supaya temannya mengerti. Itu Pak, sampel kan 100 mikroliter ditambah Hmm, dengan reagen pengencernya itu 100 mikroliter juga Pak. berarti 200 200 per, per 100. kenapa 100? Karena total sampelnya tadi itu 100 mikroliter. Yang ini, yang di awal tadi ya, yang ini ya. Ya, Pak. Oke, oke, per 100. Berarti dapatnya di sini berapa kali? 2 kali Pak. 2 kali. Oke, pengenceran awal tadi berapa? 10 kali dan sekarang 2 diencerkan berapa kali. kali? 2 2 kali. kali. Berarti total pengencerannya 10 karena 10 10 kali dikali tadi 2. awal, 10 kali 2 berarti 20. 20 kali. Pilihannya tadi kita pilih berapa kali? 10 10 kali. kali atau 100 100 kali. kali. Nah, tapi apakah ini betul? Kata di konsentrasinya kan konsentrasi yang seharusnya kan 600. Konsentrasi yang didapatkan tadi 600. Kan dari mana 600 ini, Pak? Yang tadi, yang ini. Yang ini nih. Nah, yang ini. Nah, kan konsentrasi yang terbaca ini kan 60 kan? 60 kan? Itu kan untuk pengenceran 10 kali, makanya 600. Nah, ini 600. Ini didapatkan dari kan tadi pengencerannya 10 kali. Kemudian yang terbaca di alat spektronnya itu tadi adalah 6 ya. 6 mikrogram per desiliter. Akhirnya berarti di sini, sorry, 60 ya. 60. Yang terbaca 60 berarti 600 mikrogram per desiliter. Ini asalnya dari sini nih. Nah, konsentrasi sekarang berapa di sini? Per berapa? Kan tadi 10 pengenceran Per, 10 per berapa? Ini. per 20 Pak. Nah, per 20. 20, Pak. Nah, di sini berapa? Dapatnya 30 Pak. Nah, dapatnya adalah 30 mikrogram per desiliter. Masuk nggak rentang 0 sampai 50? Masuk. Masuk. Berarti pilihan B betul, pilihan A betul. Makanya saya bilang, ini adalah soalnya tingkatnya tingkat-tingkat dewa ini. Oke. Nah, sekarang saya hapus ininya, coba dihitung. Ayo, apa dulu? Apa dulu yang saya tulis? 100 ditambah 900 900, sama dengan jumlahnya 1000. sama dengan 1000. Terus 1000 per per 100. 100 per 100. Terus sama dengan sama 10. dengan 10. Terus sudah ada enggak? Sekarang Yang dipilih tadi berapa? 10. 10 10, dan 100. 100. Oke, sudah ada tanda-tanda? Oke, 10. Ini belum selesai sampai sini. Tadi berapa kali pengenceran awalnya tadi? Pengenceran awal 10. Nah, pengenceran awal 10. Tadi 10. Ditambah hasilnya ini? Dikali hasilnya ini? Kali 10, Kali 100. 10 sama dengan 100. 100. Kalau sudah ada pilihan A-nya betul, pilihan B-nya betul, pilihan C-nya juga betul. Ya sudah, kalau lihat ada 10, ada 100, sudah pengenceran 100 kali, tidak usah lanjutkan ke D dan E. Pasti jawabannya adalah C. Yang penting tujuannya adalah kalian sudah tahu yang namanya pengenceran. Nah, gitu. Oke, berarti jawabannya adalah C. Telah terjadi keracunan paracetamol. Masih ada enggak? Ingat metabolit paracetamol yang menyebabkan keracunan hepatotoksit? NAP? Napki. Ya, oke. Pada bayi yang sangat rentan terhadap paracetamol dosis tinggi karena fungsi hati belum sempurna sebagai metabolisme paracetamol. Sebelum melakukan pertolongan menggunakan antidotum, antidotum itu anti racunnya ya, anti racunnya kalau keracunan paracetamol, dilakukan penetapan kadar paracetamol dalam darah bayi. Reaksi apa yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut? Hati-hati, hati-hati. Ini penetapan kadar paracetamol dalam darah.
Apakah ini uji kuali atau kuanti? Yang ditanyakan di soalnya, kira-kira yang dilakukan di sini, uji kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kualitatif. 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 Coba kita lihat kualitatif. Apa yang menyatakan kualitatif? Sebelum melakukan spesifik harus dilakukan penetapan kadar. Penetapan kadar apakah kualitatif? Menetapkan kadarnya. Menetapkan kadarnya berarti dia kuantitatif. Apakah kuantitatif bisa dilakukan dengan reaksi warna? Reaksi warna? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa bereaksi warna. Kecuali kalau untuk uji pendahuluan. Itu untuk uji kualitatifnya. Tunggu saya hapus dulu coret-coretnya. Nah, nggak bisa. Nah, berarti kesimpulannya penetapan kadar berarti dia ini uji kuantitatif. Uji kuantitatif paracetamol pasti menggunakan spektrofotometer. Ini kan pakai spektrofotometer. Spektrofotometer apa? UV vis. Ingat kalau spektrofotometer UV vis tadi harus ada tambahan apa namanya? Kolorimetri. Harus ada pewarnanya atau bahasa lainnya adalah kromogen. Zat yang memberikan warna. Namanya adalah kolorimetri. Oh, sudah ada yang jawab A. Kenapa saya begitu? Karena Fe-klorida, FeCl3. Nah, ini kan reaksinya kan? Reaksi warnanya memberikan warna ungu kan? Nah, makanya jangan sampai terkecoh di situ. Zat warnanya namanya kromogen. Di dalam zat warna kromogen ini, itu ada namanya gugus. Kan begini, di rumus kimia itu kan ada gugus-gugusnya ya. Di senyawa itu ada gugus-gugusnya. Salah satu namanya adalah kromofor. Kromofor. Setidaknya pernah mendengar. Kok jelek sekali tulisan saya. Kromofor. Anggaplah bagus. Nah, itu sudah defaultnya soalnya. Ya, kromofor. Ada namanya gugus kromofor gitu ya. Gugus kromofornya dalam kromogen ini. Nah, saya hapus lagi dulu lah. Biar tidak mengganggu. Kita bahas satu persatu. Penetapan kadar paracetamol berarti dia menggunakan spektro menggunakan kromogen. Ya, kromogen ini memiliki gugus kromofor. Oke, kromofor inilah yang memberikan warna. Oke, kita lihat satu persatu. Asam kromatropat. Nah, dia tidak membentuk kromofor, dia tidak membentuk kromofor. Ya, ingat kromofor, dia tidak membentuk kromofor dengan paracetamol. Nah, berarti bukan ini. Sama, B juga, dia ini tidak membentuk kromofor dengan paracetamol. Oh, berarti asam pikrat. Betul, asam pikrat itu dia membentuk kromofor. Dia membentuk kromofor. Pernah mendengar kata-kata Jeff reaction? Pernah, Pak. Nah, ini metodenya untuk mengukur apa? Kreatinin. Betul sekali. Untuk clearance kreatinin. Jadi sini kita bahas toksikologi, tapi masih di kimia klinik. Ini asam pikrat ini digunakan sebagai kromofor untuk mengukur clearance kreatinin itu. Nah, itu yang dipakai prinsipnya di Jeff reaction ini. Oke. Dia pembentuk gugus kromofor asam pikrat ini, tapi dia bukan untuk paracetamol. Oke. Ini kurkumin. Kurkumin juga, ini bukan pembentuk kromofor untuk paracetamol. Nah, jadi beruntung, makanya harus perhatikan. Beruntung, ternyata pembentuk kromofornya juga adalah FeCl3.
Jadi ingat ya, sengaja tadi saya bilang kasih keco dulu, supaya kalian bisa membedakan yang mana sebagai pembentuk kromofor dan yang mana sebagai reaksi warna di awal. Bisa dipaham ya? Oke. Nah, beruntungnya seperti itu. Makanya dia sebagai reaksi warna di awal itu, kenapa sih digunakan FeCl3 ini sebagai reaksi warna kalau ada sampel yang mengandung paracetamol itu yang mengandung warna ungu kemarin ya, yang warna ungu itu, kenapa digunakan? Ya karena ternyata pada saat kita mengukur secara spektrofotometri itu juga dia sebagai kromogennya. Oke, paham? Clear? Pokoknya clear saja Pak. Sudah 51 nih. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Ini kromatofor dia tidak membentuk kromofor, kemudian bukan pembentuk kromofor juga, asam pikrat dia konteks kreatinin, FeCl3 inilah yang bereaksi membuahkan gerikan gugus kromofor, maka jawabannya adalah delta. Very Florida. Nomor 50. Tadi 51. Ini kok 51 lagi? Enggak apa-apa lah. Ini kayaknya sudah mengantuk ini waktu bikin soalnya nih. Ini seharusnya 52 ya. Oke, seorang LTLM akan melakukan pemeriksaan residu pestisida golongan organoklorin pada cairan lambung menggunakan ini kromatografi lapis tipis, lagi-lagi KLT. Pelarut sampel digunakan adalah heksan. Heksan, pelarut sampel. Berarti ada sampel tambah pelarutnya namanya heksan. Oke, satu. Menggunakan fase diam silika gel. Ingat kemarin ada fase diamnya yang begini yang ditotol, ini namanya fase diamnya. Oke, ini kan kemudian dimasukkan ke dalam chamber ya. Dimana chamber, anggaplah ini adalah chambernya, ini nanti dimasukkan di sini. Sampelnya ini apa? Yang sudah dilakukan dengan heksan nanti ditotol di sini. Ditotol begini. Baru dimasukkan chambernya. Nah, apa isinya di sini yang chambernya di sini? Itu yang ditanyakan kayaknya. Menggunakan fase diam, jarak rambat 12 nada penampakan bercak yang menggunakan larutan perak nitrat. Pelarut apa yang tepat sebagai fase geraknya? Yang ditanyakan adalah di sini. Larut fase geraknya. Yang ditanyakan fase geraknya ya. Jadi ada namanya fase diam, ada namanya fase gerak. Fase diamnya apa? Ini silika gel. Nah, tadi sampelnya ditambah dengan larutan heksan. Nah, di sini supaya bercak, supaya yang sudah ditotolkan di sini itu naik di sini, ya. Ini juga naik ini, ya, supaya bisa terpisah. Nah, itu harus ada fase geraknya di sini. Ada yang jawab D, ada yang jawab D. Dasarnya seperti apa? Nah, sebentar, kita lihat jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Sengaja saya langsung jawab saja ya, karena tadi kita sudah menghabiskan energi banyak di. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, mudah-mudahan bisa diikuti ininya. Oke. Sip. Nah, ini saya membuat simple. Saya buat simple saja ya. Organoklorin ini, saya spill sifatnya, organoklorin. Jadi ini organoklorin ini, dia sifatnya ini. Pernah mendengar kata-kata larut bahwa cairan itu ada sifatnya yang pernah mendengar kata-kata ini enggak? Polar, non polar, semipolar. Nah, itu kan ada urutannya ya. Nah, organoklorin itu diingat-ingat, organoklorin itu dia sifatnya non polar. Oke? Organoklorin itu ada pestisida senyawa organoklorin. Organoklorin itu contohnya apa, Pak? Yang ini nih, DDT. DDT apa tuh, Pak? Contohnya itu baygon. Nah, itu golongan organoklorin namanya. Dia sifatnya non-polar. Oke. Nah, sekarang kalau di plat KLT, supaya totalannya ini bisa jalan. Oke. Totalannya ini bisa jalan. Nah, digunakan tadi pelarut heksan. Ya, digunakan pelarut heksan. Pelarut sampelnya adalah heksan. Heksan ini nih, heksan ini sifatnya juga non-polar. Non-polar. Maka kira-kira ini chamber ya. Kalau ada chamber, atau chamber itu bisa pakai gelas kimia ya, kayak yang sederhana. Tapi ada chamber khusus. Ini nanti platnya ini kok lebih besar ininya daripada ininya ya. Oke.
Tapi anggaplah itu lebih kecil, ini dimasukkan gitu ya. Dimasukkan. Di sini ada larutannya di dalam, ditaruh di sini. Nah, berarti larutan yang di sini nih, itu sifatnya kira-kira apa? Harus non polar atau polar? Harus sifatnya sama. Berarti di sini juga harus non polar. Supaya apa? Supaya ini bisa jalan. Ini bisa terpisah nih. Masa di sini beda? Nggak bisa dong lah, nggak bisa dong apa namanya itu, nggak bisa dong di sini apa namanya ini terelusi namanya sih. Ya, nggak bisa dong naik senyawanya di sini. Kalau sifat pelarutnya tidak sama. Organoklorin, kenapa dia ditambahkan N-heksan? Karena dia sifatnya organoklorin ini dia nonpolar. Makanya ditambahkan juga pelarut nonpolar. Maka untuk menggerakkan ini dicari juga pelarut yang nonpolar. Oke. Dicari juga pelarut yang nonpolar ya kan? Dicari juga pelarut nonpolar. Jadi supaya ini sifatnya nonpolar, kemudian heksan juga sifatnya nonpolar, maka fase gerak itu yang ada di apa namanya ini, yang di sini tadi, ini adalah fase geraknya yang di sini, fase gerak, maka fase geraknya juga harus nonpolar. Berarti cari yang sifatnya nonpolar di pilihan ini. Ah, masalahnya saya tidak tahu Pak, yang mana polar nonpolar di sini. Ya, itu kan masalahnya. Oke. Apa yang ini dia sifatnya dia ini polar, ini dia sifatnya polar, kemudian dia ethylater ini dia sifatnya polar. Eh N-heksan dan yang ini sifatnya non polar, yang kloroform. Sebenarnya agak rancu di sini. Ini juga sifatnya non polar juga ini. Ini dengan A dengan B. Seharusnya ini tidak ada pilihan A. Jadi dua jawabannya bisa betul ya, karena sifatnya non polar. Jadi bisa menggunakan dua-dua ini. Ya kalau dilihat jawabannya. Nah ini saya sudah tuliskan yang ini, sifat-sifatnya ini. Jadi yang mana yang non polar? N-heksan, benzen, kloroform. Nah itu yang non polar. Yang semi polar, yang ini etanol, metanol. Nah dan disebutkan dengan itu alkohol. Oke. Kemudian air kan yang polar ya. Ini kalau diurutkan, ini yang paling polar, baru ini. Ethylater, aseton, ini etanol, dan air yang paling polar, air polar, ini non polar. Prinsipnya begitu ya. Jadi kalau ada ditanyakan pelarut, pilih yang sifatnya sama. Ya, pilih yang sifatnya sama. Hafal saja yang paling sering itu yang ini, etanol, metanol. Etanol, metanol itu dia sifatnya lebih polar ya. Nah, dilihat-lihat saja yang paling sering itu memang yang ini, kloroform. Kloroform itu non polar. N-heksan itu adalah non polar. Itu yang paling sering itu. N-heksan, kloroform, ya gitu. Etanol, metanol, itu yang paling sering itu. Kalau tidak bisa hafal semua, cukup itu saja. N-heksan, kloroform itu N-heksan, kloroform itu adalah non-polar. Yang polarnya etanol, metanol. Selanjut, maka jawabannya tadi adalah kloroform dan atau toluene. Sip. Next di nomor 52. Oh, jawabannya A. Oke, bagus. A, Christine A, Elsa A. Saya tidak perlu bahas lagi ya. Itu pasti itu. Ini bonus sebenarnya nih. Saya cuma mengulang yang sebelum-sebelumnya nih. Ah, siap diikuti, betul, mantap. Apa? Ah, ya oke. Oke lah. Saya kira tidak tahu lagi. Pertanyaannya Teluk Minamata, Minamata ini di mana? Di Jepang ya. Oke, Shikoku Chemical Corporation dikatakan menghasilkan limbah metil merkuri. Ingat, merkuri, Hg, masuk logam. Nah, ini sudah tidak usah baca ini. Tulisan apa yang paling tepat? Sudah lihat pilihannya, tidak perlu baca ini. Ini nih, 5 detik ini selesai nih. Ya, bisa digunakan untuk soal yang lain. Aminkan dulu. Masa saya percaya dengan diri kalian, kalian saya tidak percaya dengan dirinya sendiri. Aduh, betul ya? Jawabannya adalah A. Yes. Udah saya bahas. Selesai. Ya, 3. Sudah dikasih yang mudah-mudah tadi ya. Kita yang agak-agak membutuhkan pikiran lagi tuh. Laki-laki 30 tahun bekerja di industri pelapisan logam diminta oleh dokter
karena terpapar uap dari limbah yang mengandung timbal. Limbah mengandung timbal pukul 10.15. Wah, hitung-hitungan lagi nih. Nah, timbal. Untuk mengukurnya pakai AAS. Tidak bosan saya mengingatkannya. Berarti di sini pakai AAS sebenarnya ini. Daerah industri cukup jauh dari lab. Sehingga diperkirakan pasien sampai ke laboratorium 65 menit setelah terpapar. Proses pemeriksaan mana yang paling tepat untuk memberikan hasil yang akurat? Pemeriksaan harus segera dimulai pada saat pasien tiba di laboratorium. Ada yang jawab nih. Ada yang jawab B, B, A, B. Ada yang jawab ada, yang jawab B. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, kita lihat. Pemeriksaan harus segera dimulai pada saat pasien tiba di laboratorium pukul 11.20. Kenapa pukul 11.20? Kan 10.15 tadi kan? Pokoknya tambahlah dengan 65 menit ini. Pokoknya itu jam 11.20. Nggak usah lagi saya ajar begitu. Nah, pokoknya dia tibanya di lab itu jam 11.20 gitu. Oke. Mana tadi? Mana? Nah, nih. Segera dimulai pada saat sampai. Apa bedanya ini? Oh, dapat. Ini dapat. Ini harus dimulai, dapat dimulai. Ini wajib. Begitu ya. Ini wajib, ini sunnah gitu ya. Oh, boleh. Boleh langsung. Pokoknya ini wajib itu pokoknya wajib langsung dilaksanakan. Ini pilihan A. Kalau pilihan B, oh, boleh masih boleh ditunda-tunda sedikit gitu ya. Nah, itu maksudnya. Kalau pilihan C, ini dapat segera dimulai maksimal 15 menit setelah pasien tiba di laboratorium. Oh, boleh dimulai tapi ya maksimal boleh ditunda-tunda sedikit tapi maksimal 15 menit. Maksudnya begitu pilihan C. Pilihan D-nya, pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ini hampir sama dengan ini, tapi ini maksa ini. Pokoknya harus selesai dalam waktu 10 menit. Ya, gitu ya. Itu maksudnya itu. Nah, kalau yang ini, ini bisa ditunda sampai 60 menit. Ini ditunda 60 menit. Oh, enggak apa-apa. Nanti kita tunda dulu. Nanti setelah, ini kan sudah 65 menit ini. Kan jam 11.15. Ini kan 65 menit kan? Nah, anggaplah 1 jam ya. 1 jam. Ditambah lagi 1 jam ditunda, berarti 2 jam. Oke? Bisa dipaham ya? Tundanya 2 jam. Yang mana yang betul? Ini, ada enggak di soal yang dibilang sampel apa yang dipakai? Proses penelitian lebih tepat dapat memberikan hasil yang akurat. Oh ya, enggak ada. Baguslah, Tidak ada. karena tidak ada. Kira-kira sampel apa yang dipakai ini? Sampel apa yang Darah dipakai? vena. Darah vena. Vena. Darah apa? Sekarang. Oke, bagus. Yang bisa pakai adalah darah. Darah vena. Berarti kan ini yang akurat ya. Berarti apa maksudnya ini? Tadi terpapar timbal. Kira-kira itu dia bisa langsung masuk semua enggak ke dalam, terkonsentrasi semua enggak ke dalam peredaran darah itu? Tidak bisa, kan butuh waktu. Butuh waktu. Nah, itu ada namanya, setiap zat kimia itu ada namanya Cmax atau Tmax. C itu adalah konsentrasi maksimum. Sama, Tmax juga begitu. Konsentrasi maksimum. Konsentrasi maksimum adalah waktu yang Cmax dan Tmax ya. Waktu yang dibutuhkan untuk, ini adalah kalau T itu waktu ya. Waktu yang dibutuhkan, saya hapus dulu deh, biar lebih fokus. Nah, waktu ada yang dikatakan dengan parameter Tmax atau garis miring Cmax. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar maksimum di dalam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar puncaknya di dalam darah. Kalau ingat kemarin kita pernah menggambar begini. Nah gitu ya. Menggambar begini. Kadar puncaknya di sini. Sebelum begini. Kadar puncak itu di sininya. Oke. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncaknya. Sampai puncaknya sini nih. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai di puncaknya sini. Nah, maka itulah yang memberikan hasil yang paling akurat. Yang sampai di puncaknya sini. Itu waktu yang dibutuhkan. Nah, setiap zat kimia itu mau timbal, mau apa, itu ada waktu maksimumnya untuk sampai dia dalam peredaran darah.
Untuk timbal, waktu maksimumnya itu adalah 1 sampai 2 jam. Bahkan ada literatur mengatakan 3 sampai 4 jam. Kalau ada kata-kata begini, berarti tadi sudah telat 65 menit. Kira-kira kadar puncaknya kapan? Kalau 2 jam, kita ambil literaturnya 1 sampai 2 jam. Maksimalnya kan 2 jam kan? Maka pilihan yang paling tepat adalah kita ingat-ingat saja. Oh, kalau PB itu konsentrasi maksimalnya itu adalah 1-2 jam. Dah saja. Oke. Oke, 5 ini tadi ya. C-max-nya yang kata kuncinya sebenarnya adalah konsentrasi maksimalnya. Untuk timbal adalah 1-2 jam. Oke. Tidak diberikan yang apa namanya? Yang apa mungkin bertanya, Pak, bagaimana kalau logam-logam yang lain? Arsen, apalagi merkuri. Berapa C-max-nya, Pak? Cari sendirilah. Itu kan tinggal di googling. Nanti lah kalau ada soalnya saya lihat, nah baru saya buatkan lagi. Nah, ini 54. Terakhir. Belum terakhir. Seorang analis ditugas untuk melakukan pemeriksaan forensik pada wanita yang diduga merupakan korban kasus pembunuhan. Dari hasil otopsi ditemukan tim forensik bau almond. Berarti kalau ada keracunan sianida, dia ini bau almond pada mulut korban. Bagus ya. Ada yang mau coba enggak? Nah, ini kenapa dia bisa apa namanya? Ini kan bisa menyebabkan dia gagal nafas. Kenapa dia bisa gagal nafas? Karena ini keasaman pada darah kadar tinggi. Apa namanya lagi kalau tingkat pH-nya di dalam darah itu tinggi, apa lagi namanya? Apa istilahnya? Ah, Asidosis betul. respiratorik. Betul. Pernafasan. Wih, lengkap sekali. Padahal saya cuma butuh asidosis saja. Namanya adalah asidosis. Asidosis. Memang karena pernafasan tadi respiratorik ya, betul. Itu sempurna. Nah, munculnya lebam warna ungu pada kulit. Ini semua ciri-cirinya nih. Ciri-ciri keracunan yang ini. Jawabannya tadi yang kalian sudah tahu. Sebenarnya lakukan uji kertas saring. Nah, ini yang paling mempertegas lagi. Makanya saya bilang, kalau soal hukum itu, dia semakin mempertegas ke belakang. Ya. Uji dengan asam pikrat, itu dia akan menghasilkan warna ungu. Jadi kalau untuk menguji sianida, cyanmin, itu ditambah dengan asam pikrat, itu akan menghasilkan warna ungu. Warna TLM kalian toh? Warna ungu sianida. Jadi, ada yang bau, ada yang khas juga. Ada yang khas. Kalau ada sudah kata-kata bawang putih, ciri kayak apa? Kalau almond kan tadi sianida. Ada pernah soal nih, dia khas bau bawang putih nih. Pernah. Coba lihat-lihat lagi. Sen. Jadi kalau ada kata-kata bau bawang putih, arsen. Ada kata-kata bau almond, sianida. Kita kunci tuh. Soal col akhir. Ini ya, sianida. Ini tadi ya. Seorang analis melakukan pemeriksaan mana ini? Atas permintaan dokter sedang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah dari korban yang terpapar gas karbon monoksida. Ganti lagi warnanya deh. Kita main-main dulu. Ini sudah mau berakhir. Warna apa bagus ya? Hijau kali ya. Nah, oke. Berjenis kelamin laki-laki berusia 40 tahun. Gejala yang timbul pada korban sakit kepala, sulit bernafas dengan normal, mual direaksikan dengan NaOH, darah mengandung. Ini yang tadi kurang menyala kalau hijau ya. Merah saja. Biru, Pak. Ya sudah biru kalau begitu. Oke. Ini kalian diubah-ubah warnanya saja kalian sudah bahagia ya. Tentara kurang bahagia kalian ini. Main-main warna saja kalian sudah tertawa. Oke. Oke. Mana tadi larutannya NaOH karena kadar saturasi sudah berwarna merah muda. Ini. Karboksihemoglobin memberikan warna merah muda dalam beberapa saat. Warna merah muda dalam beberapa saat.
Parameter apakah yang menentukan hasil positif bila pemeriksaan kadar sampel tersebut? Ngerti enggak soalnya? Diminta dokter untuk periksakan karbon monoksidanya. Berarti sampelnya pasti darah kan? Karena karbon monoksida itu berikatan dengan darah, itu akan berikatan dengan hemoglobinnya COHB. Nah, tapi ini kan baru melakukan pemeriksaan. Nanti katanya kalau positif COHB itu dengan menggunakan NaOH, ya, dengan menggunakan NaOH itu apa hasil positifnya? Itu maksudnya. Kenapa tidak langsung berubah warna? Jadi misalnya nih ada darah, mana dia kursornya? Ada darah, ditambahkan dengan NaOH. Kan begini saja prosedurnya dari soal ini nih. Tarik tambah NaOH. Ini akan berubah menjadi warna merah muda, merah muda ya. Saya tulis saja ya. Warna merah muda. Tapi kalau dia positif, ada CO-nya, karbon monoksidanya di dalam darah itu, maka merah muda ini dia akan berubah menjadi warna coklat. Kok tidak langsung berubah, Pak? Ya, karena kalau masih tinggi kadar HB-nya, nah, kalau masih tinggi kadar HB itu karena ada kalau beda kalau apa namanya penjelasannya dengan beda kalau dengan oksigen yang berikatan dengan HB, nah, dengan CO dengan HB. Lebih kuat ikatannya CO dengan HB dengan oksigen dengan hemoglobin. Yang banyak mengikat tadi kan, ini kan tadi diduga apa nih? Diduga keracunan terpapar gas CO kan? Ini lebih kuat ikatannya, makanya dia dari merah muda ini tidak langsung dari tambahkan NOH tidak langsung berubah menjadi warna coklat. Karena kenapa? Ikatannya karbon monoksida dengan hemoglobin itu lebih kuat daripada daripada oksigen dengan hemoglobin. Hemoglobin kan berikatan dengan oksigen toh untuk diangkut ke seluruh tubuh kan. Nah, ikatannya dia ini mudah lepas ikatannya nih. Beda kalau dengan karbon monoksida, dia ikatannya dia lebih kuat, makanya dia tidak langsung berubah di sini. Tapi intinya, kalau bingung-bingung apa sih yang dibilang Bapak tadi itu, intinya kalau ada NaOH ditambah dengan darah, kalau positif ada karbon monoksidanya, dia berubah warna coklat. Nah, dalam waktu kurang lebih 1 menit. Tidak langsung bereaksi. Tunggu dulu 1 menit. Maka pilihan jawabannya adalah B, Pak. Oke, betul. Alhamdulillah, selesai. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini semangatnya. Karena sudah terakhir. Baca sendirilah. Ini adalah momenmu. Setiap menit belajar hari ini adalah jaminan untuk masa depan cerahmu. Jangan biarkan penyesalan menyelinap karena tidak berjuang maksimal. Kamu punya kekuatan untuk menguasai materi. Dan tunjukkan kemampuan terbaik. Bisa? Bisa. Oke lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Dan kita bisa dipertemukan lagi. Kapan lagi kita dipertemukan? Kalau besok sudah meninggal, bagaimana? Enggak tahu umur siapa yang tahu ya, Sata. Oke, 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 oke. Oke, kita tutup malam ini. Pantunnya sudah, semangatnya sudah, bahas soalnya sudah, tinggal kita tutup. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Sehat-sehat semuanya, insya Allah lulus semuanya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.